Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Digita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Artificial Intelligence atau AI pada lab session 5 yang dimana dengan judul Data and Future Thinking. Nah, topik pada praktikum kali ini itu adalah Data Understanding and Future Exploration. Jadi di sini juga pada praktikum kali ini kita akan membahas understanding customer behavior from transaction data. Oke, untuk capaian pembelajarannya, yang pertama saya akan bahas dulu capaian pembelajarannya. Yang pertama, kita akan memahami struktur dan representasi dataset nyata, lalu melakukan pre-processing sederhana pada data, lalu mengidentifikasi fitur yang relevan terhadap suatu permasalahan, lalu menemukan pola dan hubungan antar variabel dalam data. Dan yang terakhir, menjelaskan keterbatasan pendekatan berbasis aturan rule-based. Nah, selanjutnya di sini jadi kita akan diberikan dataset yang nantinya dataset itu akan kita identifikasi ya. Selanjutnya ada perangkat dan juga bahan. Untuk perangkat dan bahan di lab session ini yang pertama ada Python. Python ini intinya dia harus versi 3 ke atas ya. Lalu ada Google Colab, di sini kita menggunakan Google Colab. Lalu untuk library-nya kita diminta untuk hanya menggunakan Pandas dan juga NumPy, tidak menggunakan library yang lain. Dan yang terakhir itu datasetnya Almonds Clean CSV. Jadi kita akan menggunakan dataset Almonds Clean CSV. Ini kita bisa buka di sini ya. Karena saya sudah download, jadi kita buka di Excel-nya. Nah, di sini datasetnya seperti ini, yang dimana dataset ini tuh berisi kayak status pembatalan pesanan gitu ya intinya. Di sini itu ada lebih dari 100 baris dan juga ada kurang lebih 19 kolom ya kalau nggak salah. Nanti kita akan lihat di pada langkah 1 di Google Colab-nya. Oke, mungkin langsung saja di sini kita lihat lagi. Nah, selanjutnya untuk deskripsi praktikum. Deskripsi praktikum pada lab session 5 ini kita telah mempelajari berbagai teknik pencarian untuk menemukan solusi dalam suatu permasalahan, dengan asumsi bahwa aturan dan juga struktur masalah telah diketahui. Namun, pada banyak kasus nyata, hubungan antar variabel tidak diketahui secara eksplisit dan tidak direpresentasikan dalam bentuk aturan sederhana. Nah, jadi pada praktikum kali ini, kita akan menganalisis dataset transaksi untuk memahami pola perilaku pelanggan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pembatalan pesanan. Fokus utama praktikum adalah pada pemahaman data dan eksplorasi fitur, bukan pada pembangunan model. Oke, jadi nanti dari dataset itu kita akan memahami pola perilaku pelanggannya ya. Kayak misalkan pembatalan pesanan dan lain sebagainya, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pembatalan pesanan. Oke, selanjutnya ada ketentuan praktikum. Untuk ketentuan praktikum di sini kita dilarang menggunakan algoritma machine learning. Jadi kita tidak menggunakan algoritma machine learning dan dilarang menggunakan library seperti sklearn. Sklearn ini kayak misalnya ada menggunakan matplotlib seperti itu. Lalu kita juga akan menganalisis analisis harus berbasis data, dan yang terakhir setiap kesimpulan itu harus didukung oleh hasil analisis seperti tabel maupun angka. Oke, mungkin langsung saja di sini kita masuk ke langkah-langkah praktikum. Sebelumnya kita lihat deliverables-nya di sini. Untuk video hands-on, kita akan menunjukkan, menjelaskan, dan menjawab pertanyaan analitik dari setiap langkah praktikum di atas. Kode program dan hasil dapat terlihat jelas dan tidak blur. Suaranya juga harus terdengar dengan baik dan nanti akan diupload pada YouTube playlist. Oke? Mungkin langsung saja di sini kita ke langkah pertama. Yang dimana langkah pertama itu adalah data understanding
Di sini kita akan coba load dataset menggunakan library Pandas, lalu menampilkan 5 baris pertama, jumlah baris dan kolom, nama kolom, dan mengidentifikasi mana yang merupakan variabel target, numerik, dan juga kategorikal. Oke, di sini langsung saja kita buka collab-nya. Nah, tampilan collab-nya seperti ini. Jadi di sini bisa kita lihat untuk poin yang pertama itu adalah data understanding. Jadi di sini kita menggunakan dua library yaitu Pandas dan juga NumPy. Lalu yang pertama itu kita akan load dataset terlebih dahulu. Di sini kita load dataset dari dataset allmonsclean.csv, yang dimana ini nantinya kita akan menambahkan terlebih dahulu dataset ini supaya programnya bisa berjalan ya, karena kita akan mengidentifikasi dari dataset ini seperti itu. Kemudian kita akan menampilkan 5 baris pertama, yang dimana di sini saya menggunakan display supaya tampilan outputnya menjadi lebih rapi ya. Selanjutnya kita menampilkan jumlah baris dan kolom. Lalu kita menampilkan nama kolom dalam bentuk tabel di sini. Lalu kita cek tipe datanya, setelah itu identifikasi target dan juga fitur numerik, lalu fitur kategorikalnya. Lalu yang terakhir itu adalah tabel ringkasan kolom. Nah, di sini bisa kita lihat untuk 5 baris pertamanya seperti ini. Untuk order ID itu ada order dengan ID 0001, 0002, 0003, 0004, dan 0005. Nah, ini merupakan 5 baris pertama dari dataset yang akan kita identifikasi seperti itu. Selanjutnya, untuk jumlah baris dan kolom dari dataset tersebut itu ada 20.848 baris dan ada 19 kolom. Setelah itu untuk tabel nama kolom di sini, nama-nama kolom seperti ini ada order ID, total QTY, lalu total week-nya, total return-nya, total diskon, dan lain sebagainya ya, di sini ada. Selanjutnya untuk informasi tipe data di sini bisa kita lihat untuk tipe datanya itu ada objek, ada menggunakan integer. Oke, di sini ada objek dan juga integer. Selanjutnya variabel targetnya. Nah, variabel target di sini kita menggunakan status pesanan. Kenapa? Karena tujuan analisisnya itu adalah memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan pembatalan pesanan. Oleh karena itu, untuk variabel targetnya di sini saya memilih status pesanan. Setelah itu tabel fitur numerik. Nah, untuk fitur numeriknya di sini kita pilih yang emang menggunakan angka ya. Jadi seperti total QTY, lalu total week-nya, total return-nya, total diskon, lalu lain sebagainya. Ini kalau kita lihat emang menggunakan angka ya, seperti total QTY, order ID, total week, dan lain sebagainya. Oh, sebelumnya order ID itu dia nggak masuk ke fitur numerik ya, dia masuknya ke kolom identifier, jadi dia nggak masuk ke numerik. Setelah itu untuk fitur kategorikal, ini yang bersifat kategorik ya, jadi ada produk kategori, alasan pembatalan, opsi pengiriman, metode pembayaran, dan lain sebagainya. Ada kota kabupaten, provinsi, dan waktu pesanan dibuat, dan source file. Lalu di sini ada tabel ringkasan kolom. Ini berisi kolom, tipe datanya, dan kategorinya. Nah, untuk order ID itu dia masuk ke kategori identifier. Oke, setelah itu jadi pada tahap ini intinya saya nunjukin kalau misalkan sebelum analisis dilakukan kita harus memahami terlebih dahulu isi dari data yang akan kita analisis itu seperti apa, bentuk datanya apa, lalu peran setiap kolomnya itu tuh dia sebagai apa, seperti itu. Oke, di sini juga mungkin nanti ada beberapa
langkah yang emang saya akan menjawab pertanyaannya mengikuti dengan di logbook ya, karena sebelumnya juga saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya di logbook, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke poin nomor 2. Nah, yang kedua ini adalah data pre-processing. Jadi, di sini kita akan membuat fitur baru yaitu is cancelled dari status pesanan, lalu ada is COD itu dari metode pembayaran. Lalu kita akan mengekstrak informasi waktunya, kita akan mengambil dari jam dari kolom waktu pesanan. Lalu buat minimal satu fitur tambahan berdasarkan analisis Anda. Setelah itu, kita akan menyimpan dataset terbaru hasil modifikasi dengan nama data proses npm.csv. Oke, langsung saja di sini. Nah, di sini kita buat fitur is cancel dan juga is COD ya. Yang dimana kita ambil dari status pesanan dan juga pembatalan pesanan. Nah, setelah itu di sini ada ekstrak jam dari waktu pesanan. Buat minimal satu fitur tambahan, di sini fitur yang saya gunakan itu adalah shipping group. Karena ongkos kirim itu kemungkinan berhubungan dengan pembatalan pesanan. Jadi saya memilih shipping group. Setelah itu preview hasil pre-processingnya dan ngecek jumlah data jam yang kosong dan simpan dataset hasil pre-processingnya. Nah, kalau lihat dari outputnya seperti ini, preview kolom hasil pre-processing. Jadi di sini bisa kita lihat untuk statusnya ini ada is cancel dan juga is COD. Yang dimana nilai 1 di sini itu menunjukkan pesanan dibatalkan ya. Dan untuk nilai 0 itu menunjukkan pesanan tidak dibatalkan. Jadi yang 1 itu dibatalkan dan yang 0 itu tidak dibatalkan. Nah, selanjutnya kedua fitur ini itu saya bentuk dari kolom status pesanan pada dataset yang kita gunakan tadi. Selanjutnya di sini saya akan mengekstrak informasi waktu dalam kolom waktu pesanan dibuat ya. Jadi kita mengambil jamnya ke dalam fitur hour. Di sini ada fitur jamnya. Fitur ini tuh penting karena kita ingin melihat apakah waktu pemesanan itu sangat berhubungan dengan pembatalan pesanan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya juga menambahkan fitur tambahan yaitu shipping group, yang dimana di sini itu ada 4 kelompok, ada sedang, rendah, dan juga tinggi ya. Ada sedang, rendah, tinggi, harusnya ada sangat tinggi satu lagi. Nanti kita akan analisis di bagian selanjutnya. Itu ada. Nah, di sini saya memilih fitur shipping group itu karena secara logis ongkos kirim itu bisa mempengaruhi keputusan pelanggan untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan seperti itu. Nah, dari hasil pre-processing ini kita temukan bahwa jumlah data HOR yang kosong itu adalah 1980 data HOR yang kosong. Jadi ada 1980 yang berarti ada beberapa data waktu yang tidak berhasil diparsing atau memang datanya itu tidak lengkap seperti itu. Nah, setelah semua fiturnya itu selesai dibuat, di sini kita menyimpan hasil pre-processingnya ke dalam file data proses npm.csv. Nah, di sini kita running dulu. Kita lihat di bagian ini. Nah, dia akan kesimpan dalam nama file data proses 24782030 sesuai dengan npm saya ya. Kalau misalkan kita lihat datanya seperti ini. Nah, di sini
Nah, tampilan datanya seperti ini setelah dia di pre-processing. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke poin nomor 3, yang dimana poin nomor 3 di sini adalah fitur exploration. Nah, di sini kita diminta untuk memilih 3 fitur yang diduga mempengaruhi pembatalan pesanan. Jadi, di sini kita juga akan menjelaskan hubungan logis antara fitur dan target dan alasan memilih fitur tersebut. Mungkin di sini nanti saya akan menjelaskan melalui logbook ya. Selanjutnya kita buka dulu Google Colab-nya untuk poin nomor 3. Nah, di sini kita memilih 3 fitur exploration. Untuk fitur tambahan yang saya pilih itu ada 3 nih, ada Shaping Group, KTI Group, dan juga Time Group. Nah, di sini masing-masing nanti akan kita analisis. Mungkin langsung saja di sini untuk fitur yang dipilih, itu ada 3. Untuk fitur yang pertama adalah fitur Shaping Group. Ini adalah ongkos kirim vs pembatalan. Jadi, untuk pengelompokannya di sini ada 4, ada rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Lalu untuk total pesanannya, di sini total pesanan, jumlah batal, rata ongkir, dan persentase batal. Nah, alasan memilih Shaping Group sendiri itu karena ongkos kirim sangat mungkin memengaruhi keputusan pembeli. Jadi, jika ongkos kirimnya itu terlalu besar, maka pembeli merasa total belanja jadi terlalu mahal. Jadi akhirnya membatalkan pesanan. Nah, karena itu fitur ini dipilih untuk melihat apakah ada hubungan antara besar ongkir dan juga pembatalan. Jadi di sini kita lebih melihat hubungannya itu antara seberapa besar ongkir yang dilakukan sama pelanggan sama pembatalannya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini rata ongkirnya untuk Shaping Group yang rendah itu ada 6808,44 dengan persentase totalnya adalah persentase batalnya adalah 10/10. Jadi kalau misalkan dia semakin tinggi, dia persentase batalnya semakin tinggi juga. Seperti itu. Sebentar. Nah, selanjutnya untuk fitur kedua itu adalah KTI Group, yang dimana ini itu untuk jumlah produk dan juga pembatalan. Nah, kenapa memilih fitur yang kedua? Itu karena jumlah produk juga bisa mempengaruhi keputusan pembeli. Jadi, pesanan dengan jumlah barang sedikit itu bisa saja dibatalkan karena dianggap tidak terlalu penting. Sedangkan pesanan dengan jumlah barang banyak itu bisa dibatalkan karena total belanjanya menjadi lebih besar. Jadi jumlah produk itu cukup masuk akal untuk dianalisis terhadap pembatalan pesanan. Karena kalau misalkan jumlah produk yang dibeli lebih nih, misalkan yang jumlah produk yang dibelinya itu 1, persentase batal mungkin cuma 14,22. Karena kalau misalkan yang dibeli itu sedikit, kemungkinan ini ada total pesanannya. Dia kalau misalkan satu produk total pesanannya 12.000. Jumlah batalnya 1.753. Jadi persentase batalnya itu adalah 14,22. Nah, tapi kalau misalkan 2-3 produk, ini bisa lebih kecil. Karena total pesanannya itu 5.900-an dan jumlah batalnya itu mungkin 667. Persentase batalnya 11,29. Nah, kalau misalkan lebih dari 4 produk ini lebih besar, itu persentase batalnya itu 15,68. Oke, untuk yang ketiga itu adalah time group. Ini merupakan waktu pemesanan. Nah, waktu pemesanan itu bisa menggambarkan kebiasaan atau perilaku pelanggan saat bertransaksi. Misalnya,
pesanan yang dibuat pada waktu tertentu, seperti misalnya dini hari, itu bisa saja lebih bersifat spontan, sehingga kemungkinan dibatalkan juga lebih besar. Oleh karena itu, waktu pemesanan dipilih untuk melihat apakah ada perbedaan pola pembatalan pada jam yang berbeda. Kayak misalkan ada dini hari, pagi hari, siang hari, maupun malam hari. Itu persentase batalnya berbeda-beda. Yang dimana kalau dini hari itu kemungkinan jumlah batalnya atau persentase batalnya lebih besar. Itu sampai 16,00. Selanjutnya poin keempat. Ini adalah analisis pola. Kita akan melakukan analisis berikut dan menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel dan berikan interpretasi. Hitung persentase pembatalan dari COD vs non-COD, analisis hubungan ongkos kirim dengan pembatalan, analisis hubungan jumlah produk dengan pembatalan. Oke, mungkin langsung saja di sini. Untuk poin keempat, kita akan memastikan KTY Group ini tersedia terlebih dahulu. Lalu ini ada yang pertama COD vs non-COD. Lalu yang kedua ongkos kirim vs pembatalan. Yang ketiga jumlah produk vs pembatalan. Nah, kalau kita lihat dari outputnya seperti ini. Jadi untuk poin A, hitung persentase pembatalan dari COD vs non-COD. Nah, kalau misalkan kita lihat dari output, pada perbandingan COD dan juga non-COD, persentase pembatalan itu hampir sama, yang dimana 13,81 untuk non-COD, lalu untuk 13,38 untuk yang COD. Nah, hal ini menunjukkan bahwa metode pembayaran tidak terlalu terlihat berpengaruh terhadap pembatalan pesanan. Jadi, selisihnya itu nggak terlalu banyak ya. Lalu untuk yang kedua, ada tabel ongkos kirim vs pembatalan. Nah, pada poin ini itu terlihat bahwa semakin tinggi ongkos kirim, maka semakin tinggi juga persentase pembatalannya. Bisa kita lihat di sini. Lalu kelompok ongkir rendah itu memiliki tingkat pembatalan 10,10%, sedangkan kelompok ongkir sangat tinggi mencapai 21,62%. Dari hasil ini bisa kita lihat bahwa ongkos kirim itu cukup berhubungan dengan pembatalan pesanan. Nah, semakin tinggi ongkos kirimnya, maka dia semakin tinggi juga pembatalan pesanannya. Selanjutnya pada poin ketiga adalah tabel jumlah produk vs pembatalan. Nah, di tabel ini kita bisa lihat pesanan dengan 2-3 produk itu memiliki tingkat pembatalan paling rendah, yaitu 11,29%. Sementara pesanan dengan 1 produk itu pembatalannya 14,22%, dan jika lebih dari 4 produk itu sebesar 15-68%. Ini menunjukkan bahwa jumlah produk juga berhubungan dengan pembatalan, walaupun polanya tidak sejelas ongkos kirim ya. Nah, tapi kalau misalkan pembatalan dengan jumlah produk paling banyak atau lebih dari 4 produk, dia mendapatkan persentase batal paling besar. Dan pembatalan paling rendah terjadi pada pesanan 2-3 produk, seperti itu. Selanjutnya pada poin 5 di sini adalah segmentasi data. Nah, di poin ini kita akan membagi data menjadi 2 kelompok berdasarkan fitur tertentu. Hitung tingkat pembatalan pada masing-masing kelompok, tentukan kelompok dengan resiko pembatalan tertinggi, dan screenshot tabel atau angka hasil dari segmentasi. Ini untuk di laporan ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini segmentasi berdasarkan Siping Group. Untuk fiturnya saya memilih Siping Group. Lalu untuk kelompoknya di sini kita menggunakan 4 kelompok, itu adalah rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, pada tahap segmentasi sendiri, data dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan fitur Siping Group. Hasil segmentasi itu menunjukkan bahwa tingkat pembatalan pada kelompok rendah kurang dari 10.000 itu sebesar 10,10%, sedangkan itu ada sedang 10.000 sampai 19,9.000
itu sebesar 12 sampai 64%. Sedangkan tinggi di sini 20 sampai 29,9 sebanyak 17,65% dan sangat tinggi lebih dari 30 itu sebanyak 21,62. Nah, dari hasil ini bisa kita lihat kelompok dengan resiko pembatalan tertinggi yang dimana sangat tinggi ini memiliki pembatalan yang paling tinggi ya daripada yang lainnya. Hal ini menunjukkan kalau misalkan semakin tinggi ongkos kirim, maka semakin besar kemungkinan pesanan dibatalkan, seperti itu. Di sini kelompok dengan risiko pembatalan itu sangat tinggi dan tingkat batalnya 21,62 seperti itu. Selanjutnya untuk poin nomor 6. Ini adalah analisis konflik. Temukan satu data yang sesuai dengan pola umum dan satu data yang bertentangan. Kita lihat di sini ada dua, yaitu data yang sesuai dengan pola umum dan data yang bertentangan dengan pola umum. Oke, di sini bisa kita lihat pada tahap analisis konflik, pola umum yang digunakan adalah bahwa pesanan dengan ongkos kirim sangat tinggi itu cenderung lebih beresiko dibatalkan ya. Nah, data yang sesuai itu ada pada order ID di 00011 yang dimana di sini dengan ongkos kirimnya adalah 53 dan status pesanannya itu dibatalkan. Lalu untuk data yang bertentangan ini ada di order ID 00010 dengan ongkos kirimnya 33.000, status pesanannya selesai. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa pembatalan pesanan itu tidak hanya dipengaruhi oleh ongkos kirim saja, tapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya jumlah produknya, metode pembayarannya, atau keputusan pembeli saat transaksi dilakukan, seperti itu. Ini untuk poin nomor 6. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 7 itu adalah refleksi. Untuk menjawab pertanyaan ini, apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Nah, pola dalam data itu sebenarnya bisa dijelaskan dengan aturan yang sederhana. Misalnya dari hasil analisis itu terlihat bahwa semakin tinggi ongkos kirimnya, maka dia akan semakin tinggi juga kemungkinan dibatalkan. Tapi pola ini juga nggak selalu berlaku untuk semua data. Kebetulan di dataset kita itu emang bisa dijelaskan dengan aturan yang lebih sederhana. Selanjutnya untuk pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Nah, aturan mulai gagal saat ada data yang tidak mengikuti pola umum. Jadi, contohnya, ada pesanan dengan ongkos kirim tinggi, tetapi statusnya tetap selesai. Nah, itu kan nggak sesuai sama pola umumnya ya. Berarti keputusan pembatalan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja. Selanjutnya, apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan dari data ini? Nah, kesulitannya ada pada banyaknya faktor yang saling mempengaruhi, seperti ongkos kirim, jumlah produk, waktu pemesanan, bahkan metode pembayarannya sendiri. Selain itu, ada juga data yang berbeda dari pola umum, sehingga kalau misalkan hanya memakai aturan sederhana, hasilnya bisa kurang akurat, seperti itu. Selanjutnya untuk poin nomor 8, ini adalah eksplorasi lanjutan. Jika variabel target dihilangkan, bagaimana kita akan mengelompokkan data tersebut? Nah, jadi kalau misalkan variabel targetnya dihilangkan, data itu tetap bisa dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Jadi, dari praktikum ini kita lakukan pengelompokan yang paling masuk akal. Misalkan bisa berdasarkan ongkos kirim, jumlah produk, dan waktu pemesanan. Nah, misalnya ada kelompok pesanan dengan ongkir rendah, sedang, dan juga tinggi. Kelompok pesanan dengan jumlah produk paling sedikit atau produk yang paling banyak. Serta kelompok pesanan pagi, siang, ataupun malam. Jadi walaupun tanpa target, data itu masih bisa dibagi berdasarkan pola transaksi yang mirip.
seperti yang sudah dijelaskan, seperti itu. Oke, ini sudah sampai poin 8, jadi sudah selesai untuk analisis dari langkah-langkah praktikumnya. Nah, jadi kesimpulannya dari praktik ini kita lebih belajar bahwa analisis data itu dimulai dari memahami struktur datasetnya terlebih dahulu. Lalu kita melakukan pre-processing terlebih dahulu, lalu membuat fitur yang relevan, lalu kita mencari pola berdasarkan tabel dan juga angkanya. Nah, dari hasil yang kita peroleh tadi, ongkos kirim merupakan fitur yang paling terlihat hubungannya dengan pembatalan. Sedangkan metode pembayaran COD dan juga non-COD itu tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu besar. Jadi, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.